Pemakaian martabat atau pada palsu adalah bila mana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak kepada yang ada dalam keadaan itu. Unsur ini tidak dapat terbukti oleh karena tidak ada keterangan keadaan palsu yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi kulit tidak wajar. Agar menggunakan jasa hukum kantor hukum Moses Tarigan dan partner. Keputusan saksi kulit tidak wajar untuk menggunakan jasa hukum kantor Moses Tarigan dan partner adalah keputusannya sendiri. Sebagaimana hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Moses Tarigan yang menyatakan bahwa tidak ada keterlibatannya terdakwa sama sekali dalam perjanjian jasa hukum ini. Yang keempat, rangkaian kebohongan. Beberapa kata bohong jika dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, jadi rangkaian kebohongan itu harus diceritakan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis benar, dan demikian kata yang satu memperkuat benarnya kata yang lain. Unsur ini tidak terbukti karena terdakwa tidak pernah melakukan kebohongan melalui keadaan kantor hukum Moses Tarigan dan partner agar dipergunakan jasa hukumnya oleh saksi Dodi Wiratmaja. Kembali kami sampaikan faktanya bahwa keputusan saksi Dodi Wiratmaja selaku direktur utama PT Utama Lestari sendiri yang mempergunakan jasa hukum kantor hukum Moses Tarigan dan partner. Karena sebelumnya kantor Utama Lestari telah menjadi rekanan kantor hukum Moses Tarigan sejak tahun 2018 menggunakan tipu musiat atau rangkaian kebohongan. Oleh karena saya terdapat fakta bahwa benar Moses Tarigan adalah seorang pengacara, terdapat fakta saksi Dodi Wiratmaja mengenal Moses Tarigan melalui terdakwa, selain itu juga terdakwa pada awal tidak mengenal Tarigan melainkan saksi Agi Dama Ignatius yang justru terdakwa mendapatkan rekomendasi darinya. Secara sederhana, unsur-unsur tersebut menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, nama palsu, martabat palsu, tipu musiat, dan rangkaian kebohongan. Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan dengan cara-cara dan nama pelaku terdakwa menggerakkan orang lain untuk menggerakkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut: nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berbeda dengan nama yang sebenarnya. Tipu muslihat, yang dimaksud dalam tipu muslihat adalah perbuatan tidak dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran suatu kepada orang lain. Unsur ini tidak dapat terbukti oleh karena fakta dipercaya dan keyakinan saksi Dodi Wiratmaja selaku direktur Utama Alam Lestari untuk menggunakan jasa hukum Moses Tarigan karena bukan karena ucapan atau ajakan terdakwa, melainkan karena saksi Dodi Wiratmaja telah mengenal Moses Tarigan sejak tahun 2018 dan telah menjadi rekan kantor sejak tahun 2018, dan justru terdakwa mengenalnya saksi Agi Dama Ignatius. Pada dakwaan dan tuntutan yang tidak tepat karena jaksa untuk yang mampu membuktikan dakwaan atau tentunya mengenai unsur mengumpulkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jaksa tidak mampu membuktikan terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri orang lain secara melawan hukum karena terbukti terdakwa tidak pernah menikmati uang yang telah dibayarkan ke Utama Alam Lestari kepada kantor hukum sebagai yang partner. Uraian yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum harus memiliki unsur pokok yang kami uraikan sebagai berikut. Secara sederhana, penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdapat dari pelaku hendak mendapatkan keuntungan, dan keuntungan menjadi tujuan itu harus melawan hukum. Kemudian unsur tersebut apabila dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mentransfer seluruh uang yang diterima terdakwa oleh orang-orang yang bertindak tertutup dan atas nama PT Utama Lestari sebagai pembayaran atas jasa hukum kantor hukum Moses Tarigan dan partner kepada saksi Agi Dama Ignatius secara penuh selaku tim kantor hukum Moses Tarigan dan partner, sehingga unsur termasuk menguntungkan diri sendiri orang lain secara melawan tidak terpenuhi. Kemudian tidak mampu membuktikan dakwaan tentunya mengenai unsur nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Adapun hal ini bahwa terdakwa menggunakan tidak terbukti menggunakan nama palsu, martabat palsu dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan karena hal tersebut telah terbukti dari keterangan saksi Dodi Wiratmaja yang telah mengenal Moses Tarigan sejak tahun 2018 dan telah menjadi rekanan kantor sejak tahun 2018. Kemudian hal yang tidak dapat menggaransi karena garansi tersebut suatu pidana tidak dapat dipidana karena dia tidak bisa ditarik sebagai pihak dalam pidana. Contoh, agen asuransi tidak bisa ditarik apabila polis asuransi tidak dibayarkan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa tidaklah memenuhi unsur tindak pidana penyertaan di dalamnya karena pidana pokok saja dalam hal ini tindak pidana penipuan secara konsisten
4 ahli pidana dalam berkas perkara Dr. Effendi Saragi, Dr. Flora, Dr. Heri Firmansyah, dan juga ahli pidana yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa Dr. Heri Jayadi secara konsen menjelaskan jika tidak adanya unsur tindak pidana penipuan dalam perkara terdakwa ini. Adalah ada perjanjian timbal balik hak dan kewajiban, di mana suatu pihak berkewajiban terhadap pihak lainnya. Begitu juga sebaliknya, dalam perjanjian dapat terjadi suatu unsur pidana apabila dalam pasal 1321 KUH Perdata yaitu adanya duel, paksaan, maling, kehilapan dan bedrock tipu muslihat, maka dimungkinkan dalam perjanjian itu ada tipu muslihatnya. Pasal 1320 KUH Perdata melihat asas kosa yang halal dilanggar di situ, maka dimungkinkan karena kata bedrock dalam pasal 1321 KUH Perdata tadi sama dengan kata bedrock dalam pasal 378 KUHP. Tinggal kita kaji apakah bedrock itu masuk dalam 1321 KUH Perdata atau pasal 378 KUHP. Dalam tipu muslihat itu ada yang ditutup-tutupi dalam perbuatan tersebut. Contoh, saya menjual mobil, kita buat perjanjian, tiba-tiba orang mengaku tidak itu mobil rental, maka saya bisa dikatakan walaupun dasarnya perjanjian, maka saya kena tipu muslihat. Dengan sadar saya tahu itu barang bukan punya saya, tapi saya menjualnya. Terus selanjutnya adalah kalau perjanjian misalnya berisi hak dan kewajiban, saya punya hak sebagai PT dilayani jasa konsultan. Saudara lakukan dengan terbaik, tapi kemudian ada misalnya suatu pelanggaran tentang perjanjian itu. Hal itu bisa masuk dalam hukuman prestasi atau uang prestasi itu jelas tidak melakukan diperjanjikan. Maka melakukan tapi sebagian, melakukan tapi tidak selesai. Melakukan di luar diperjanjikan atau tidak pada waktunya. Perjanjian kalau bicara kembali balik menurut pendapat saya itu adalah hukum perdata bukan pidana. Bahwa dimungkinkan dalam perjanjian itu ada bedrock penipuan kalau ada penyalahgunaan ada di sana dengan sadar, tapi kalau bicara uang prestasi itu adalah kedataan karena pidana. Bahwa jika pihak yang tidak ada dalam perjanjian tetapi menggaransi, saya akan menjawab dengan ilustrasi begini. Saya salah kartu kredit dalam satu bank. Saya bilang, Pak, Bu, ikuti daftar jadi member, maka akan terdapat benefit dan itu serta disebut ini dan itu. Lalu karena sekretari paling ikut, terjadilah hubungan antara bank dan nasabahnya. Tapi tiba-tiba yang perjanjian itu tidak terjadi, tidak mendapat benefit apapun. Yang berhubungan langsung dengan perjanjian tersebut adalah pihak bank dan bapak ibu yang berlangganan untuk kredit tersebut. Sehingga tidak mungkin marketing kantor itu ditarik jadi orang yang bersalah dengan pihak atau salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya. Orang yang tidak melakukan. Peran yang kedua adalah middle trigger, orang itu setelah melakukan perbuatan pidana. Peran yang ketiga adalah trigger atau dedel, orang yang melakukan secara langsung perbuatan pidana. Peran yang keempat adalah weak doctor atau orang yang karena pengaruhnya sehingga membuat terjadi suatu tindak pidana. Bahwa tidak memenuhi unsur pasal 55 KUHP kepada karyawan yang merekomendasikan jasa di suatu kantor konsultan dikarenakan perbuatan pidana itu adalah niat. Ada perbuatan, ada pelaksanaan dan perbuatan itu sempurna selesai. Niat itu menseria. Niat itu bicara tentang hubungan kebatinan antara apa yang dikehendaki dengan perbuatan yang dilakukannya. Pertanyaan yang diinginkan untuk mencarikan itu kan menseria yang bersumber dari permintaan bosnya. Sebagai contoh, PT A meminta kepada anak buahnya dicarikan konsultan akuntan. Lalu anak buahnya subordinasi dan pasti akan mencari tahu terlebih dahulu sehingga tindakan mencari jasa konsultan akuntan tadi bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Karena niatnya bukan di sana. Kemudian terjadi hubungan hukum antara PT A dengan jasa konsultan akuntan tersebut yang telah ditunjuk dari rekomendasi karyawannya. Menurut pendapat ahli, kalau ini adalah buktinya maka tidak bisa dikenakan pasal 55 KUHP karena hubungan hukumnya langsung antara perusahaan dengan konsultan akuntannya yang telah ditunjuk tersebut. Sehingga kalau ternyata akuntan tidak melakukan kewajibannya secara hukum, jadi tidak bisa menyalahkan karyawannya. Yang bisa dipersalahkan langsung adalah kantor konsultan akuntannya. Bukan karena kehendak terdakwa, melainkan karena adanya permintaan penundaan sidang dari Direktur Utama PPU karena Alam Lestari selaku pemberi kuasa. Sehingga bagaimana mungkin penerima kuasa tetap menjalankan persidangan tanpa tersebut, sedangkan pemberi kuasanya meminta penundaan sidang. Selanjutnya telah selesai terjadi sesuatu tersebut karena adanya perdamaian dalam PKPU. Bahwa selanjutnya apabila upaya hukum yang berupa mengajukan gugatan perdata ketiga CP tersebut merupakan tindak pidana penipuan karena melakukan tidak sia-sia, maka perlu kami sampaikan secara hukum dari seorang advokat dilindungi dengan hak imunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang 2003 tentang advokat hingga hal tersebut tidak dapat dipermasalahkan kepada kantor hukum khusus tarikan yang benar. Selanjutnya dapat kita uji apakah saran hukum dalam perjanjian jasa hukum kantor hukum khusus tarikan tersebut berlaku efektif. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan nomor 39 garing PDT-Sus garing PKPU 2020 PNIAga tertanggal 15 Desember 2020 yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dengan kode bukti T27, di mana dalam permohonan PKPU pertama yang ditujukan ke PPU Alam Lestari oleh ketiga CP tersebut, permohonan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Niaga Medan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya penolakan tersebut adalah
karena masih adanya proses gugatan di Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Sangitti, sehingga membuktikan bahwa permohonan PKPU tersebut tidaklah sederhana sebagaimana pertimbangan tersebut tercantum dalam halaman 62 dan halaman 5, bahwa adapun saran hukum tersebut telah efektif, namun sesuai keterangan ahli PKPU yang terkaitan Dr. Dani Nadriana, permohonan PKPU dapat diajukan berkali-kali karena tidak berupa asas lebih idem. Maka di permohonan kedua PKPU telah dinyatakan PKPU artinya sehingga saran hukum tersebut telah terbukti jika adanya buah tersebut untuk membuat permohonan PKPU yang diajukan PKPU menjadi tidak sederhana. Bahwa alasan tidak hanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan perkara ini juga diperkuat atas 3 keterangan ahli dari Polres Jakarta Utara, yaitu ahli Dr. Effendi Saragi SMH, ahli Dr. Flora Dianti SMH, ahli Dr. Heri Firmansyah SMH MPA, di mana keterangan ahli tersebut dalam berkas perkara telah diambil sumpahnya dan secara konsisten menyatakan tidak adanya unsur tindak pidana penipuan junto penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini, melainkan tindak pidana penggelapan. Bahwa selanjutnya terkait tindak pidana penyertaan terhadap terdakwa berdasarkan pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, belum melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dan kekerasan, ancaman, penyesatan, dan dengan memberi kesempatan sarana keterangan atau sengaja mengajukan orang lain agar melakukan perbuatan. Bahwa ada terkait unsur tersebut, ahli Dr. Hendri Jayadi SMH yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada tanggal 11 Maret 2025 telah menjelaskan sebagai berikut.